setelah menjelaskan tentang sebagian daripada syarat sholat, yaitu masuknya waktu dari mulai waktu zuhur sampai kita menyelesaikan waktu isya. Maka malam ini ada sesuatu nilai-nilai yang sunnah dilakukan menjelang daripada melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Di sini ada pertanyaan, madza yaf'alu man waqafa liyusalliya? Apa yang akan dilakukan oleh seseorang tatkala seseorang itu hendak mendirikan sholat? Sesuatu hal apa yang harus dilakukan ketika seseorang hendak melaksanakan sholat? Ini nggak ada hubungan tentang rukun sholat, tidak ada. Dan ini pun tidak ada hubungan tentang syarat sholat, tidak ada. Tetapi hal ini akan menyangkut berhubungan tentang sunnah-sunnah sholat, sunnah menjelang untuk melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya tadi begitu jamaah, apa yang akan dilakukan oleh seseorang ketika seseorang hendak mendirikan sholat? Jawabnya, yu'adzinu summa yuqimu. Hendaklah sunnah dia melaksanakan azan dan sunnah melaksanakan qomat. Sunnah nggak ada hubungan dengan apa tadi? Rukun sholat, dan tidak ada hubungan dengan syarat sholat. Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan menjadi rugi. Bukan nggak apa-apa. Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan merugi lantaran meninggalkan amaliyah sunnah. Lalu yang menjadi pertanyaan, kita kan dianjurkan untuk azan dan juga dianjurkan sunnah untuk qomat menjelang ibadah sholat. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa itu azan? Azan dari kata azana yu'adzinu, bahwa mu'adzinun. Azana artinya memanggil, panggilan. Kalau yang namanya memanggil artinya al-i'lam, memberitahu, bahwa dengan azan itu memberitahu tentang adanya waktu sholat. Karena nanti orang akan dipermudah untuk melaksanakan sholat bila mana ada panggilan. Oh, udah masuk zuhur. Apa tandanya masuk zuhur? Itu ada suara apa itu? Ada suara azan. Udah masuk asar sekarang. Apa itunya? Apa tandanya? Itu ada suara azan. Asal ada firman aja azan tuh. Udah panggilan itu jamaah. Kalah santri, firman mah jam 4 udah bangun. Dia mau udah mandi, udah gesit banget, itu luar biasa. Saya aja kalah, apalagi santri. Baru megang kokol, megang kentongan, udah ada suara azan, masya Allah. Firman luar biasa. Tapi jam 9 masih nongkrong, masih di bawah. Masih di bawah. Nah, azan jamaah. Azan itu artinya tadi panggilan. Ada yang bilang suara ajan pakai jim. Ayo coba cepat ajan dulu.
pakai za, azan, panggilan. Kayak itu Ustaz Firman tuh ayat wa azin pinnasi bil haji ya'tu karijalan wala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Wa azin pinnasi. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil kepada manusia, panggilan. Azan artinya panggilan atau al-i'lam, pemberitahuan. Ini kalau azan jamaah ngikuti atas dasar firman Allah. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Itu bahasa wa ajengan manunjaya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada kalimat, tidak ada perkataan yang lebih baik menurut Allah kecuali orang-orang yang mengajak kepada jalan agama Allah. Tidak ada kalimat yang terbaik menurut Allah kecuali orang-orang yang mengajak kepada jalan agama Allah. Itu azan lagi memanggil orang mengajak kepada jalan agama Allah. Luar biasa jamaah. Saya mencatat begini, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Kalau ada orang azan, lalu ada yang datang, seorang, dua orang, sampai 20 orang salat berjamaah. Tidaklah datang 20 orang ini kecuali ada seruan azan. Nah, ketika ini seruan azan sampai mengundang orang-orang yang datang 20 orang, dia melakukan sholat yang 20 orang ini, maka orang yang azan akan mendapatkan pahala 20 orang yang sholat tadi jamaah. Jangan ngelihat azannya doang. Ketika kita menunjukkan, memberitahu orang untuk melakukan kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka sesungguhnya orang yang memanggil, yang menyeru tersebut akan mendapatkan pahala orang-orang yang datang pada saat itu. 20 aja yang datang jamaah dapat pahala 20 orang yang sholat. Wah, ini mah sampai ratusan orang yang datang. Biasanya semakin enak azannya, semakin menambah daya tarik orang untuk datang karena panggilan itu. Biasanya kalau orang yang datang itu bagaimana seruannya? Kalau seruannya enak, biasanya lebih menarik perhatian. Makanya di Madinah, di Mekah, ya Allah, orang jam 3, jam setengah 4 udah pengen pada datang semuanya. Pengen ngedengerin suara azan doang, saking merdunya. Kayak di musola ini. Kalau subuh berapa orang di sini Pak Jis? Banyak ya? Sampai keluar? Ada 3 saf. Kalau 3 saf berapa orang tuh? 15. Berarti 45. Yang azan dia dapat pahala 45 orang yang sholat. Masa kita enggak tertarik untuk melaksanakan azan ini? 45. Cuman jangan azan semua, repot urusannya. Jadi orang yang kira-kira ini aja bisa menjadi magnet orang-orang yang kalau dengar suaranya, menjadi magnet ketika orang-orang mendengar daripada suaranya. Jadi mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Alhamdulillah. Insyaallah ya Rabbana. Ya. Cuman begitu azan jangan dipulang. Yang manggil kayak calo berarti urusannya. Makanya Allah luar biasa dengan kalimat wa man ahsanu
qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Jangan sekedar dia mengajak kepada jalan agama Allah, tapi harus disertai dengan amal soleh dengan ajakannya. Dia manggil orang sholat, dia juga sholat, baru tuh dapat nilai wa amila sholihah. Nggak boleh diputus tuh ayat wa amila sholihah wa qala innani minal muslimin. Nah para jamaah, itu yang disebut azan tadi panggilan, seruan, itu menurut bahasa. Tapi menurut syar'a, menurut istilah, yang disebut azan adalah zikrun makhsusun, zikir yang dikhususkan lil i'lami, untuk memberitahu bidukhuli waqti sholati mafrudatin, dengan masuknya waktu sholat yang dipardukan. Zikir yang dikhususkan untuk menyeru, memberitahu akan datangnya, masuknya waktu sholat, tapi sholat mafrudah, sholat yang dipardukan. Kalau sholat sunat mah nggak sunnah adzan, malah makruh nanti. Orang pengen tarawih azan dulu. Kalau tarawih mah nggak ada azan, isanya azan, tapi tarawihnya jangan. Sholat duha nggak usah kudu ada azan. Jadi zikir yang ditentukan hanya pada waktu sholat-sholat yang diwajibkan. Mudah-mudahan insya Allah di sini akan muncul para muadzin yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau azan seruannya, muadzin orang yang menyerunya. Ada muadzinnya nggak? Muadzin itu orang yang menyerunya. Dipilih tuh Pak Ajis tuh. Bagus-bagus 5 waktu di azan di sini. Pentingin sama kita itu. Karena dengan adanya orang yang memanggil azan itu akan menjadi syiar yang banyak nanti di mushola ini. Insya Allah. Syaratnya azan, 1, masuknya waktu, nggak boleh sembarangan, harus sudah masuk waktu. Yang kedua, orang yang azan harus diniatin katanya. Jadi muadzin harus niat untuk menyeru, diniatkan dengan ikhlas. Yang ketiga, azan itu harus pakai bahasa Arab, zikrun makhsusun, zikir yang dikhususkan memakai bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Betawi, harus pakai bahasa Arab. Yang keempat, tidak boleh merubah makna. Jadi kalimat-kalimat azan jangan dirubah kalimat-kalimatnya. Yang kelima, berurutan. Yang kelima, berurutan. Yang keenam, bersambung tanpa diselang dengan kalimat yang lain. Tidak boleh ada kalimat yang selain daripada suara azan, nggak boleh diselang dengan kalimat yang lain. Dan yang ketujuh, azan itu harus mengeraskan suara. Jadi orang-orang yang suaranya keras bagusnya yang azan, biar kedengaran. Apalagi kan zaman-zaman dulu nggak ada speaker. Nah itu 7 daripada syarat azan. Masuk waktu, diniatkan azan, bahasa Arab, tidak boleh merubah makna, berurutan dalam azan, bersambung tanpa diselang dengan kalimat yang lain, dan yang ketujuh, mengeraskan suara azan. Tapi nanti kalau tadi kan disebutin tuh, masalah adzan kan memanggil daripada masuknya waktu sholat yang dipardukan. Tapi dalam kitab takrib nanti ada susunan sunnah nanti adzan. Kita simpulkan bahwa adzan itu perintah Allah. Harus mau kita untuk melaksanakan adzan. Bila mana tidak ada yang tampil di musola atau masjid untuk adzan, segera adzan. Karena luar biasa
pahala-pahala dari azan. Bi baraka al-Fatihah.